Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Elvina Seprina dengan NIM F1G1211003 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia Elvina dengan NIM F1G1211004. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, contoh kasus korupsi, dan penyebab korupsi. Pertama, pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin yang berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya yaitu salah satu tingkah laku yang menyimpan dari tugas-tugas jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di mana dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi. Definisi tersebut kurang lebih memiliki arti yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk. Yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Nah, dalam 7 bentuk tipikor tersebut dijelaskan pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemasaran. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh itu ada gratifikasi. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Suap menyuap. Kasus suap biasanya dikatakan populer atau paling sering terjadi, biasanya dilakukan sebagai upaya memulihkan kebutuhan si penyebab dengan memberi sejumlah uang. Kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar uang jalannya dapat direkayasa oleh si pelaku. 4. Pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau publik yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu, padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindakan korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor tukang ataupun toko bahan bangunan.
Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang penjabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Tindakan pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat, bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada penjabat publik, dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Selanjutnya, penyebab korupsi. Dari 7 bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah kita menelah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindakan korupsi tersebut? Menurut Gunn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi meliputi 1. Greed atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Kita dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan kita bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi tersebut beragam. Setelah mempelajari kasus ini, maka kita akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil, seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal biasa. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi.